Halo sobat-sobat dimanapun berada, apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Tetap semangat, tetap sehat, don't worry, be happy. Kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-48. Hari ini kita sedang merayakan dan memperingati Hari Bumi Internasional. So, sobat-sobat, ada pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah Allah hanya menyelamatkan jiwa-jiwa kita? Apakah bumi dan seisinya tidak masuk dalam mega proyek penyelamatan Allah? Dan apakah yang dapat dilakukan oleh gereja dalam rangka menyelamatkan bumi ini? Dasar Alkitab bagaimana dan mengapa kita harus memperingati Hari Bumi, ambil bagian dalam karya penyelamatan Hari Bumi. Ya, sabda Allah sendiri. Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi, dan ini akan menjadi makananmu. Dan juga memberi mandat kepada kita untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Dalam bahasa Kaldi, Taman Eden adalah taman kenikmatan, taman kesukacitaan, taman kebahagiaan. Dan dalam bahasa Aram, Taman Adonai artinya adalah taman Allah sendiri. Justru Allah lah yang meminta kita supaya menjadi mandataris, memelihara, mengusahakan, merawat, dan melanggengkan bumi ini supaya menjadi taman kenikmatan, taman kebahagiaan, taman kehidupan, taman Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Sehingga ciptaan Allah tidak hanya manusia saja, tetapi juga makhluk-makhluk lain menjadi ciptaan Allah yang sama mulianya dengan manusia. Dan kapan Hari Bumi ini dirayakan dan menjadi kebijakan politik internasional? 22 April 1970, seorang senator Amerika, Gaylord Nelson, seorang pakar ahli lingkungan, mengusulkan supaya negara-negara di dunia melaksanakan dan memperingati Hari Bumi. PBB juga telah mengadopsi pada tanggal 20 Maret 1969, lebih awal dari Nelson, supaya Hari Bumi diperingati. Usul dari seorang aktivis perdamaian, John McConnell. Dasar filosofinya adalah keprihatinan yang mendalam atas kondisi planet bumi yang semakin parah, semakin rusak untuk hidup manusia dan alam lingkungannya. Makhluk-makhluk lain terancam punah, apalagi hidup manusia. Maka Hari Bumi dirancang sebagai sebuah usaha meningkatkan kesadaran apresiasi terhadap planet bumi ini sebagai tempat segala makhluk hidup untuk saling bergantung,
untuk saling menjaga satu terhadap yang lainnya. Dapatkah kita mempertahankan planet bumi ini sebagai planet biru, atau membiarkan planet biru ini menjadi planet seperti planet Mars yang merah terbakar? Mengapa? Karena eksploitasi alam oleh manusia secara tidak terbatas untuk memenuhi keinginan dan nafsu manusia yang tidak terbatas. Eksploitasi sumber daya yang terbatas ini tidak dapat diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Begitu banyak sumbangan karbon dioksid kepada alam raya ini. Bumi tidak sanggup mengelola secara alamiah kembali karena ulah manusia untuk memenuhi segala kerakusannya, segala nafsu untuk penaklukan alam semesta ini. Akibatnya apa? Terjadilah pemanasan global, ozon yang mulai rusak, lapisan ozon yang mulai bolong-bolong, menyebabkan ultraviolet dan sinar matahari tak terbendung lagi, menusuk perut bumi, panas yang membara, merusak planet bumi ini. Oleh sebab itu, pemanasan global adalah peningkatan suhu atmosfer bumi yang secara perlahan tapi pasti dari waktu ke waktu dan merusak lapisan ozon di muka bumi ini. Akibatnya, saudara-saudara, yang terjadi panas yang tidak dapat lagi dibendung. Mengapa pagi-pagi sekali udara sudah terasa panas? Hati-hati, planet biru ini sedang menuju planet yang terbakar, planet seperti planet Mars yang merah membara. Akibatnya terjadilah perubahan iklim. Suhu di permukaan darat naik 1 derajat saja akan menyebabkan kenaikan suhu 12 derajat di kutub utara dan selatan, yang mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di kedua kutub itu, dan akhirnya menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau. Terjadi rob di mana-mana. Hati-hati, tempat tinggal kita akan tenggelam. Salju-salju telah mencair, badai tropis, badai tornado adalah efek domino dari panas bumi dan rusaknya alam semesta kita. Bencana-bencana tidak dapat lagi kita hindari. Kita tidak cukup berkata, Tuhan tolonglah kami dan alam kami. Tapi kita harus berkata saat ini untuk memperbaiki bumi kita, memperbaiki sikap kita terhadap bumi. Kekeringan terjadi di mana-mana, bahkan sumber-sumber air di Tanzania untuk kehidupan berbagai bangsa dan negara di Afrika mulai kekurangan. Nederland mulai tenggelam, pulau-pulau pantai-pantai mulai tenggelam, Kilimanjaro salju abadi mulai mencair. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki bumi ini? Pemanasan global juga akhirnya timbulnya penyakit-penyakit dan virus baru. Nyamuk-nyamuk
sudah bisa hidup di dataran tinggi karena sudah tidak dingin lagi. Penyakit-penyakit baru karena ditemukan virus-virus baru sudah bermunculan. Alam tidak bisa kompromi dengan segala eksploitasi dan kerakusan manusia. Apa yang harus kita kerjakan? Maka kita bersama-sama dengan umat lain. Tidak bisa kita hanya bekerja sendiri. Melakukan edukasi, melakukan kurikulum agama, transformasi pendidikan agama yang berorientasi pada penyelamatan bumi dan segala isinya. Kita harus membahas Hari Lingkungan Hidup, Hari Bumi ini dari berbagai perspektif agama dan disiplin ilmu. Kita biasa juga melatih anak-anak kita sadar tidak cukup bernyanyi ku terbang ke surga, tapi anak-anak kita diajarkan bagaimana memelihara bumi, membangun teologi bumi dari bawah. Maka anak-anak remaja, pemuda harus kita didik untuk memiliki kemampuan mengedukasi diri, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mencintai, merawat dan memelihara bumi ini. Kurikulum sebagai sebuah sarana bagi pendidikan teologi bumi, teologi dari arus bawah. Anak-anak kita latih untuk mencintai bumi. Anak-anak harus mampu memvisualisasi bumi yang ideal, lingkungan hidup yang didambakan, ibadah-ibadah simbolik untuk menumbuhkan spiritualitas melawan kekuatan-kekuatan setanik, benci terhadap segala praktek-praktek kemanusiaan yang merusak alam lingkungannya harus kita tumbuhkan, kita latih menjadi sebuah pendidikan teologi bagi warga jemaat kita. Anak dan bumi tidak dipisahkan, karena bumi adalah ibu pertiwi. Maka anak-anak juga dilatih untuk memiliki kecerdasan alam, kemampuan untuk mencintai bumi, kemampuan untuk menjaga bumi, kemampuan untuk merawat bumi, dan memiliki habits atau kebiasaan yang tidak merusak ozon dan alam lingkungannya. Kita sudah melatih juga saudara-saudara, sobat-sobatku, bahwa Allah memberikan nafas kehidupan, oksigen, bukan dengan cara yang spektakuler, bim salabim, abrakadabra, wush, diberikannya oksigen kita. Tapi Allah memberikan nafas kehidupan, oksigen melalui ciptaannya yang lain, pohon. Oleh sebab itu kita harus mampu mengartikulasikan pohon yang berbicara, pohon yang berdoa. Anak-anak kita harus kita ajarkan tidak hanya belajar secara dogmatis di kelas, tapi dia harus berjumpa dengan pohon-pohon kehidupan yang memberikan nafas kehidupan bagi dirinya. Maka mengapa pohon-pohon di gereja kita selalu ada doa pohon? Komisi Lingkungan Hidup kita menjaga supaya gereja ini secara sistemik, secara sistematis, secara intensif melakukan internalisasi dan pendidikan teologi bumi kepada warga jemaat. Sekolah minggu, remaja, pemuda, warga dewasa, Adi Yuswo, yuk terlibat bersama-sama
menjaga rumah kita bersama, di mana manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan hidup damai di bumi ciptaan Allah itu sendiri. So, gereja harus mengambil sebuah kebijakan dan kita sudah mengambilnya. Tidak boleh pakai AC yang merusak alam semesta ini. Tidak boleh memplur atau mengaspal aset-aset gereja yang tidak perlu sama sekali, supaya air-air masuk ke dalam perut bumi. Ibu Pertiwi begitu hausnya, perut bumi ini begitu hausnya, sehingga sumur-sumur resapan yang kita buat sedalam 25 meter masih mampu menampung air hujan. Maka gereja harus bersikap adil terhadap bumi. Kita menerima air dari bumi, maka kita pun harus memberi minum kepada bumi. Kita harus memberi air kepada bumi, yang akhirnya ia pun memberikan air kehidupan bagi kita. Tong-tong sampah yang memisahkan sampah organik dengan sampah kimia yang berbahaya harus kita jaga, kita rawat, kita biasakan menjadi habits dalam kehidupan bergereja kita. Halaman gereja, perparkiran kita, semua harus asri, bersahabat dengan alam. Maka menjadi gereja yang ramah lingkungan berarti menjadi gereja yang memberi minum kepada perut bumi, menjadi gereja yang memberi tempat bagi makhluk ciptaan Allah yang lain untuk hidup berdampingan dengan kita. Gereja tidak bisa egois, gereja harus hidup bersama. Gereja jangan merasa paling mulia terhadap ciptaan Allah yang lain. Jika pohon tidak ada, maka tidak ada oksigen. Jika tidak ada oksigen, maka kita mati. Maka jika kita tidak punya pohon, maka sebetulnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Oleh sebab itulah harus kita ritualisasi bahwa hasil bumi ini adalah sesuatu yang sakramental juga bagi kita, supaya kita pun berkorban. Bumi ini telah berkorban bagi kehidupan kita. Maka kita liturgisasi di dalam sakramen perjamuan kudus kita yang memakai hasil bumi. Selama bumi kita jaga, selama bumi ini kita diami dengan bijaksana, maka bumi akan memberikan makanan dan minuman kepada kita. Itulah sebabnya liturgisasi pengorbanan, berbagi dan merawat kehidupan dari praksis Yesus harus kita terus lanjutkan untuk menghasilkan bumi yang memberikan kehidupan, bumi yang memberikan air kehidupan, dan bumi sebagai taman Eden kita. So, setiap kita membangun gedung, kita tidak boleh mematikan bumi. Setiap kita membangun fasilitas gereja, kita tidak boleh membunuh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Maka ini harus kita simbolisasi dengan penabisan gedung gereja kita, supaya gereja ini menjadi gereja yang bersahabat dengan bumi, menjadi gereja yang bukan menjadi lawan bumi, tapi menjadi gereja yang menghidupkan bumi dan bumi yang menghidupkan gereja. Di level sosial, kita juga sudah terlatih membantu petani-petani organik supaya mengelola pertaniannya juga dengan segala sesuatu yang berkelanjutan. Pertanian yang berkelanjutan, tidak pupuk kimiawi, tetapi pupuk organik, pestisida organik, supaya bumi tetap menjadi sahabat kita. Bumi sama bermartabatnya, karena bumi diciptakan oleh Allah
dan kita pun diciptakan oleh Allah, dan kita sama-sama ciptaan Allah. Kita bukan Tuhan atas bumi, kita adalah makhluk yang diciptakan Allah dan ditempatkan di Taman Eden, di bumi ini. Taman kenikmatan, taman kebahagiaan, taman Allah. Semangat, terus kita perjuangkan gereja yang bersahabat dengan bumi. See you, sampai jumpa di program Sekedar Berbagi berikutnya. Yes, salam damai.